Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Pemirsa yang budiman, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di waktu yang sangat mulia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan, kenikmatan, nikmat hidup, nikmat iman Islam, sehingga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan insya Allah lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak khususnya pribadi saya dan umumnya seluruh jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik semuanya belum kenal dengan saya. Terlebih dahulu saya perkenalan, nama saya Wahyudi Nugroho. Ya, Wahyudi Nugroho yang ingin bersama-sama kita mencoba untuk menyampaikan, ya, untuk bersama-sama kita muhasabah, bersama-sama kita mengkaji, belajar, ya, taklim wa taklum, belajar dan mengajar bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan suatu ayat yang sudah seringkali disampaikan oleh beberapa ustadz-ustadz yang lain di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Disebutkan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, bahwasanya dan sungguh kami akan menguji, memberikan cobaan, bisyai'in minal khaufi, yaitu cobaan dengan sedikit ketakutan, kemudian walju, yaitu dengan kelaparan, wa naqsim minal amwali, kemudian dengan kekurangan harta, jiwa, wal anfusi was samarat, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyampaikan bagaimana kita harus bersabar. Yang pertama, walana beluwanakum, dan pasti Allah akan menguji setiap hambanya, dan pasti Allah akan memberikan sebuah kenaikan yang insya Allah nanti setiap orang itu akan diuji. Kalau kita bisa berhasil melewati ujian, ya, maka kita termasuk golongan orang yang sabar, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama, ujian yang pertama adalah masalah walana beluwanakum bisyai'in, minal khaufi, yaitu dengan ketakutan.
ketakutan. Mungkin kita takut miskin, ya. Kita takut kehilangan anak istri. Kita takut kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Tetapi ketakutan ini adalah bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tersebut. Memang kita diuji ketakutan, tapi jangan takut. Kita harus bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah wal-ju'i. Ya, wal-ju'i yaitu dengan kelaparan. Dengan kelaparan pasti kita, ya, semua orang merasakan lapar, ya. Namun demikian juga banyak saudara kita yang ada di luar sana masih banyak yang membutuhkan makan. Ya, kita harus belajar, ya, bersabar. Kita harus siap menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan kelaparan. Kemudian juga ada ujian dari Allah, minal amwali, kemudian kekurangan harta. Kita diberikan ujian oleh Allah dengan kekurangan harta. Setiap orang itu diberikan rezeki yang berbeda-beda. Nah, tentunya kita harus senantiasa bersyukur, ya. Kita harus bersyukur manakala diberikan harta yang ada, yang baik, yang barokah. Kita harus bersyukur, ya. Kita diberikan rezeki yang ada, walaupun hanya sedikit, kita harus bersyukur. Jangan sampai kita kufur nikmat. Kita harus nanti bersyukur dan bersyukur. Kemudian selain itu wal anfusi, yaitu jiwa kita. Jiwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwa kita, apa jiwa kita? Ya, seluruh yang ada yang kita miliki dalam diri kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian yang nyata maupun tidak nyata. Maka kita harus bersabar, harus sabar, ikhtiar, harus sabar menjalani segala ujian yang harus kita kita hadapi. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya budiman, yang dimanapun Anda berada, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita wathamarat, ya, berupa buah-buahan. Maka hasil panen, hasil olahan-olahan yang ada di bumi, ya, apapun itu juga ujian dari Allah, ya. Dengan kekurangan, mungkin dengan kelebihan, dan semuanya itu adalah ujian kita, ya. Karena hidup di dunia ini sejatinya adalah sebuah proses di mana kita kelak akan mendapatkan, ya, balasan sesuai dengan amal ibadah kita, ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Insya Allah, ya, kalau kita niatnya baik, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah, walaupun sedikit, ya, dengan orang lain. Dan jangan pandang bulu, terhadap orang-orang. Kita menolong orang lain, siapa saja harus kita rengkuh, kita semua kita bersamai, ya, kita bersamai. Jangan sampai pilih-pilih, ya, semuanya. Kemudian juga Allah akan memberikan kabar yang sangat gembira. Allah akan memberikan kabar yang sangat gembira yang luar biasa, ya, bagi orang-orang yang sabar, ya. Maka sabar dalam kita menerima nikmat dari Allah. Kita harus sabar dalam menerima setiap ujian-ujian dari Allah. Kita harus bersabar dalam setiap hal-hal yang membuat kita kita nikmati, kita syukuri, ya. Maka kita harus selalu ingat pada Allah. Kalau kita ingat pada Allah, kita kembali kepada Allah, ya, kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, sejatinya entah kapan, siapa saja, pasti setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Selanjutnya adalah perlu diketahui, ya, bahwa sabar ini hakikatnya adalah luar biasa, ya. Termasuk di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, di situ wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin.
dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar, dengan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah ya, kita harus senantiasa sabar dimanapun berada. Saya yakin meskipun sabar ada batasnya ya, maka sekali lagi pasti ya setiap hamba-hamba ini akan menerima ujian yang karakternya berbeda-beda. Namun demikian kita harus sabar ya, jangan sampai kita putus asa ya. Jangan sampai apa? Nah, cakep. Ya, jangan sampai putus asa. Itu yang paling penting, jangan mudah putus asa. Kita harus berusaha, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita yang kita miliki, yang kita punyai, bagaimana supaya kita bisa bermanfaat. Karena sebagai orang ya, sebaik-baik orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, itu yang harus kita pedomani kita. Dan juga sejatinya adalah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Karena sejatinya adalah antara orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah ibarat seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Jangan sampai saudara kita ada yang sakit, kita cuma diam. Ada saudara kita yang butuh pertolongan, kita hanya diam. Jangan. Karena sejatinya adalah kita harus saling membantu. Karena ibaratnya satu sakit, kita merasakan sakit. Kita harus saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Hal kecil saja, ketika ada orang meninggal dunia, kita harus datang, kita takziah, kita bersedekah apa yang kita miliki, ya insya Allah akan menjadi salah satu amal soleh kita kelak di akhirat. Selain itu, ya dengan sabar, kadang perbedaan pendapat itu muncul loh ya. Jangan dikira nggak muncul loh ya, antara keluarga, bahkan antara anak, istri, kemudian orang tua, ya kalau nggak sabar, ya, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka perlu adanya sebuah komunikasi, ada sebuah curhat di antara keluarga. Jangan sampai kita nggak sabar sama anak, nggak sabar sama istri, nggak sabar sama tetangga, sama orang tua. Nah, ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka mari di kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan, tentunya sambil kita merasakan betapa bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, meskipun dalam kondisi yang cukup masih situasi yang seperti ini, dalam kondisi yang pandemi corona, namun tidak menghalangi daripada rasa kita untuk senantiasa bersukacita, bergembira dalam menyambut ibadah di bulan Ramadan 1441 ini di tahun 2020. Maka kesimpulannya adalah marilah kita senantiasa, ayolah kita mengajak kebaikan, ya. Mandala ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man, barang siapa saja, anak-anak, remaja, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, semuanya, ya, barang siapa man, ya, dala yang menunjukkan kepada kebaikan, ilal khairi, kebaikan, marilah kita ajak, ayo sholat, meskipun nggak ke masjid, tetapi di pandemi yang corona yang ini, di pandemi corona ini, ya, bagaimana kita saatnya kita untuk senantiasa dengan keluarga kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, ya. Tapi ketika nanti sudah pandemi corona sudah selesai, sudah kondusif kembali, maka harus, ya, kita segera menuju ke masjid, kita bersama-sama, ya, dengan keluarga, kemudian dengan semuanya. Kemudian juga dari situlah pemirsa yang budiman, kita mengambil kesimpulan bagaimana kita harus senantiasa berbuat baik, ya.
berbuat baik kepada siapa saja. Kita mengajak seperti tadi ya, mandala ala khairi falahu mithlu falahu, maka baginya orang yang mengajak, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak itu dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun. Mandala ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Masya Allah, luar biasa ya. Inilah yang harus kita syiarkan ya, syiarkan. Kemudian juga perlu diketahui bahwa kita harus senantiasa untuk berbuat baik ya, berbuat baik kepada orang tua, tetangga kita ya, tetangga kita ya. Banyak hal, kita masak, tetangga kita kasih apa, kolak misalnya ya, kolak kita bagikan kepada tetangga kita yang kita harus saling memberi, Oke, pemirsa yang budiman, akhirnya sedikit ceramah atau tausiah yang bisa kita sampaikan. Banyak hal yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada baiknya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang pas ya saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mumpung ada waktu, kesempatan untuk kita senantiasa balighu ani walau ayat, sampaikan walau hanya satu ayat. Ya, semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya, bagi keluarga kami, dan umumnya seluruh pemirsa yang ada di mana saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judani wa min syai'il asqam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.